Terkadang kita sebagai orang tua atau sebagai guru itu kesal dan jengkel kepada anak atau murid kita yang bandel, yang suka ngebantah omongan kita, yang tidak nurut dengan kita. Nah, maka insya Allah kita akan bahas beberapa poin agar anak atau murid kita itu mau mendengarkan kita. Yang paling pertama, ingat, perhatikan hubungan kita dengan Allah. Perhatikan ketaatan kita dengan Allah. Kalau kita saja kepada Allah tidak taat, Allah memerintahkan anu kita enggak lakuin, Allah melarang anu kita langgar, terus bagaimana anak kita mau taat kepada kita? Kita pun tidak taat kepada Allah. Jadi seolah-olah Allah memberikan pelajaran agar kita pun tahu rasa. Bagaimana anak mau mendengar kata-kata kita pun tidak mendengar perintah Allah. Bagaimana anak mau nurut sama kita, kalau kita pun tidak nurut dengan Allah. Bagaimana anak kita mau baik sama kita pun tidak baik sama Allah. Bagaimana anak mau soleh, kita pun tidak berusaha soleh kepada Allah. Bagaimana anak mau mendengar kata-kata kita pun tidak mendengar seruan Allah. Kadang kita berkata, kita kesal kepada anak kita, kepada murid kita, padahal Allah mungkin lebih kesal kepada kita yang tidak nurut kepada Allah. Kita selalu menuntut anak agar baik, padahal kita tidak sadar, kita pun dituntut untuk baik kepada Allah. Karena orang yang hubungannya baik dengan Allah, orang yang taat kepada Allah, itu ucapannya banyak didengar. Contohnya Nabi Muhammad, saking dekatnya dengan Allah didengar. Para sahabat didengar oleh para tabi'in. Semakin bagus kualitas kesolehannya kepada Allah, semakin bagus kedekatannya dan ketaatan kepada Allah, semakin berbobot kata-katanya. Tetapi semakin dia rusak, misalkan dia banyak maksiat, terus dia berkata kurang didengar, bahkan tidak didengar. Jadi intinya, ketaatan kita kepada Allah, hubungan baik kita dengan Allah, akan sangat mempengaruhi pendidikan kita kepada anak dan istri kita atau kepada murid kita. Sebagai tambahan, kita pun sebagai orang tua atau guru harus kita juga meminta maaf kepada orang tua kita atau guru kita dulu, karena mungkin anak kita bandel, anak kita nggak nurut sama kita, karena kita pun dulu bandel dan tidak nurut sama mereka, guru kita atau orang tua kita. Maka perbaiki hubungan kita dengan orang tua, kita minta maaf pada mereka, perbaiki dengan guru kita, minta maaf pada mereka. Bisa jadi itu yang membuat kita pun sama kasusnya saat ini dengan anak dan murid kita. Yang kedua, banyak mendoakan mereka dengan ikhlas. Di waktu-waktu mustajab, doakan agar mereka diberi taufik hidayah. Doakan agar mereka diluluhkan hatinya. Doakan agar mereka itu mudah menerima kebaikan. Doakan, terus doakan. Bahkan ketika kita marah pun, kita harus mengeluarkan kata-kata baik untuk mendoakan dia. Bukan malah mencaci, memaki, atau menyumpahi mereka, bukan. Kemudian yang ketiga, beri nasihat di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan kadar durasi yang tepat untuk anak, atau murid, atau istri, atau siapapun, atau karyawan. Yang keempat, perhatikan dari mana nafkah untuk mereka. Jangan sampai ada harta subhat yang masuk ke dalam perut mereka atau jadi pakaian mereka. Karena akan mempengaruhi ketaatan mereka, akan mempengaruhi kesolehan mereka. Jadi harus dari harta yang benar-benar halalan toyiban. Jangan sampai ada dari yang subhat, apalagi dari yang haram, karena membahayakan, membinasakan. Maka perhatikan dari mana sumber nafkah kita. Jauhi riba, jauhi korupsi, jauhi subhat, jauhi goror, jauhi maisir. Yang kelima, berikan reward and punishment, yakni berikan dia hadiah-hadiah ketika dia melakukan sesuatu dengan baik. Ketika dia taat kepada kita, berikan hadiah yang layak. Dan ketika mereka berbuat kesalahan atau pelanggaran, berikan punishment, hukuman yang setimpal, hukuman yang tepat, yang pas, yang edukatif, yang membuat dia jerah, tetapi tidak menyiksa. Kita harus pandai berinovasi, kreatif untuk menerapkan manajemen pendidikan. Yang keenam, jangan pernah membanding-bandingkan dia dengan kakak-kakaknya atau adik-adiknya, atau dengan murid lain, karena ini ngaruh ke psikologinya. Ya, jangan banding-bandingkan, karena setiap anak punya potensi yang berbeda. Setiap anak itu punya potensi yang berbeda, punya bakat yang berbeda. Tidak semua tumbuhan itu sama tumbuhnya. Ada yang berbuah ke atas, ada yang buah seperti tidak tumbuh, padahal tumbuh di bawah dan bermanfaat seperti umbi-umbian. Zolim kalau kita membandingkan anak sehingga anak sakit hati, atau kita memaksakan apa yang bukan jadi passionnya. Jangan paksa anak hebat dalam matematika seperti kakaknya, karena bisa jadi anak ini hebat dalam seni, atau dalam hafalan, atau dalam kreasi lainnya. Yang nomor 7 adalah tawakal. Kalau kita sudah berdoa maksimal, berusaha maksimal, maka semuanya serahkan kepada Allah. Anak kita titipan dari Allah, murid kita titipan dari Allah, kembalikan kepada Allah. Kita sudah berjuang maksimal, sisanya kita pasrahkan hasilnya kepada Allah. Nabi Nuh pun